Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Chairman of Advisory Board of Digital Technology and Innovation Award 2024 yaitu Bapak Asok Profesor Insinyur Hayono Suparno MSc PhD yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Insinyur Aswin Sasongko MSc selaku Chairman of Steering Committee. Kepadanya disilahkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Terima kasih. Silahkan Bapak. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mohon maaf sebelumnya nih Pak Haryono berhalangan hadir. Beliau mendapat ada aktivitas mendadak sehingga saya mewakili tim juri atas nama tim juri ini dan menyampaikan welcoming speech hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pimpinan perusahaan, para dewan juri yang hadir, Ibu Beatrix sudah hadir, dan teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan sedikit hal-hal yang terkait dengan Digitech Awards ini. Nah ini pertama dipesenin Pak Haryono ini, kalau kita mulai dengan pantun dulu ini. Jadi saya membacakan pantun dulu ini. Moga-moga cakep semua nih pantunnya. Selamat kepada peserta Digitech Awards 2024. Terobosan baru, prestasi sangat luar biasa. Dengan arsitektur, cyber security, dan teknologi cloud. Perusahaan maju, inovasi pun mengalir deras. Ini masih ada satu lagi Pak. Jadi pantun ini memang gaya Indonesia sekarang ini. Dengan semangat juang dan kreativitas yang kaya, Anda tunjukkan tak kenal lelah berdaya. Selamat atas pencapaian gemilang yang terpampang. Semoga sukses teruslah berkarya dengan semangat yang menggebu-gebu. Bapak Ibu sekalian, pertama kita kalau digital itu sudah dari dulu disampaikan perlunya. Kalau zaman dulu, zaman saya masih sekolah analog namanya Pak. Jadi sekarang sudah jadi digital dan mungkin 20-30 tahun lagi kalau kita bertemu lagi untuk award ini, bukan kita mungkin, tapi anak-anak kita malah mungkin kita bertemu. Kita sudah ngomong teknologi kuantum ini. Jadi nanti kalau dulu analog, sekarang digital, sekian puluh tahun lagi Quantum Award ini. Saya nggak tahu nanti 30 tahun, moga-moga bisa berjalan dengan baik perkembangan teknologi. Tetapi yang menarik ialah bahwa dengan teknologi ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa agenda yang lebih agresif dan holistik, kegiatan kita semua bisa diatur, lebih teratur. Keterlibatan yang lebih besar dari para pemimpin teknologi dalam strategi bisnis, sebab teknologi yang makin berperan. Kalau zaman dulu kontak-kontak orang ya pakai telepon-teleponan diputer, sekarang tiba-tiba kontak langsung ratusan orang gitu. Kalau dulu kontaknya satu persatu, sekarang tiba-tiba kemarin saya ikut Zoom Pak, yang ikut ribuan, bingung juga saya. Ada Zoom, ada video call sudah sampai ribuan yang ikut. Kemudian kita punya pendekatan yang lebih proaktif untuk pengembangan sumber daya manusia ini. Bapak Ibu sekalian, dengan digitalisasi ini kita harapkan perusahaan akan lebih berkembang dengan cepat. Sebab apapun yang kita lakukan di physical space, kemudian bisa dilakukan di cyberspace dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien dan sebagainya. Ya mungkin paling gampang kalau lihat istri saya belanja online lah. Kalau dulu dia harus pergi dari rumah berjam-jam untuk belanja, sekarang tiba-tiba barangnya yang datang sendiri. Kitanya tetap aja ngurus anak cucu di rumah. Bapak Ibu sekalian, ini yang langsung terlihat. Dan key trends-nya ini cukup banyak. Kita perlu melaksanakan ICT partnership. Sekarang bukan ICT lagi yang ke top ini.
digitalisasi dan sekarang AI, Artificial Intelligence Partnership. Kemudian yang sangat perlu diperhatikan adalah empowering workforce through technology. Jadi kalau bahasa Kominfo-nya itu literasi digital. Jadi teman-teman PT Pos yang sering di Kominfo, direkturnya udah jadi Wamen Kominfo Pak. Bolak-balik ngomongnya literasi digital ini, beliau ini. Kemana-mana harus digitalisasi. Supaya apa? Supaya workforce-nya di empowering. Lebih bekerja dengan lebih efisien, lebih baik dan lebih berguna buat perusahaan. Ini ada 3 hal utama yang di realitas baru yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah arsitektur sistem kita. Kita mengembangkan digitalisasi, kita harus mengembangkan arsitekturnya. Infrastruktur harus dibangun. Yang menariknya ini infrastrukturnya lengkap sekali. Dari mulai kalau teman-teman kalau kita masuk agak teknis sedikit, kita harus bangun infrastruktur telekomunikasi. Kemudian dengan infrastruktur telekomunikasi kita punya internet service provider, network access provider. Kemudian kita menggunakan layanan internet. Yang saat ini digunakan di Indonesia layanan internet dari ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, yang bukan korporasi non-profit di Amerika Serikat, berbasis di California. Ini arsitektur dan infrastrukturnya. Kemudian on top dari itu, kita punya berbagai aplikasi dan konten. Kalau telekomunikasi kita ini, infrastruktur telekomunikasi dioperasikan oleh operator-operator lokal dan juga global. Jangan lupa global ini cukup banyak dan sudah cukup lama. Kita bisa menggunakan telepon satelit Turaya atau Inmarsat dan sekarang Starlink bisa dibeli. Kalau telepon satelit bisa dibeli kalau di Bandung, saya dari Bandung Pak, belinya di BEC Pak. Bisa juga dibeli di Shopee, telepon satelit Turaya harganya ya nggak jauh-jauh beda, tapi ongkosnya memang lebih mahal sih. Pulsanya lebih mahal soalnya melalui satelit. Sekarang Starlink sudah mulai beroperasi juga. Jadi ini arsitektur untuk telekomunikasi. Ada operator lokal, ada operator global. Operator lokal tentu kita kenal semua nih, Telkomsel, apalagi Indosat, Smartfren. Jadi ini kita pakai. Kemudian dari situ infrastruktur ini kita siapkan, tapi kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kesiapan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan kalau di Kominfo namanya literasi digital. Literasi digital baik dari semuanya ini, dari telekomunikasinya, layanan internetnya, aplikasi dan kontennya. Tentunya kita semua SDM kita harus siap untuk semua bidang ini. Jangan sampai hanya siapnya konten saja. Kalau konten saja baguslah gambar-gambarnya gitu. Tapi kalau ada masalah teknis berhenti juga di konten. Terutama kemudian hal yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah keamanan ini. Mengapa demikian? Sebab internet ini adalah layanan dari ICANN yang dioperasikan di seluruh dunia. Banyak sekali orang yang bisa masuk ke sana dan jutaan orang atau enggak miliaran orang sudah menggunakannya. Dan kita tiba-tiba di cyberspace tersebut terhubung dengan miliaran orang tadi. Ada yang baik, seperti bapak-bapak di sini nih, orang-orang hebat yang harus mengembangkan perusahaannya, tapi kan juga banyak penjahatnya juga. Penjahatnya juga bisa terkoneksi dengan layanan internet, demikian juga yang baik-baik. Tugas kita adalah mengamankan yang baik dan menghancurkan yang nakal-nakal tadi. Ini ngomongnya gampang, ngerjaannya susah. Contoh paling gampang kalau kita pas penjurian, diskusi, yang salah satu yang sering saya sampaikan adalah apakah kita sudah untuk keamanan ini sudah mengikuti standar nasional Indonesia SNI 27001 yang dikeluarkan oleh baik Kementerian Kominfo maupun BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi ini terkait keamanan. Itu baru standarnya, belum lagi orang-orangnya yang tentu harus dikembangkan. Dan seperti kita ketahui, mengembangkan SDM ini dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Sebab orang itu belajarnya lama, tapi lupanya cepat. Ya, ada orang sekolah SMA 3 bulan ya, SMA ya 3 tahun. Ngambil BSc, ngambil insinyur S1 ya 4 tahun, masa 4 bulan, kan nggak mungkin juga. Jadi ya
Memang perlu waktu. Masalahnya kalau tidak dikembangkan terus dan tidak dilatih terus, maka cepat, lupanya cepat. Jadi memang ini pembangunan infrastruktur sampai keamanannya ini. Ini memerlukan waktu yang memerlukan perhatian khusus, terutama SDM-nya tadi. Apalagi dan pengembangan teknologi IT yang sangat cepat ini, tentunya hal ini perlu kita perhatikan sebab setiap saat berkembang terus. Teknologi digital masih berkembang terus, dari mulai 3G, 4G, belum lagi kita harus studi persiapan, walaupun tadi saya sampaikan mungkin 20-30 tahun lagi ke depan kita punya kuantum teknologi, tapi ya sekarang ya kita mulai baca-baca, mulai mempelajari lah. Jangan sampai nanti 20-30 tahun lagi nanti anak kita ke sini ngomong kuantum terus sudah bingung semua gitu. Ini dari mulai sekarang perlu kita perhatian juga. Bapak Ibu sekalian, realitas baru ini perlu kita pikirkan, perkembangan iptek yang sangat cepat ini perlu kita pikirkan juga, dan perusahaan kita mau tidak mau terpaksa mengadopsi perkembangan iptek ini tadi, supaya tetap bisa bersaing di lingkup nasional dan terutama juga lingkup global. Jangan lupa, dengan perkembangan teknologi digital, dengan perkembangan cyberspace ini, tiba-tiba kita berhadapan langsung dengan cyberspace, dengan kompetitor-kompetitor kita di seluruh dunia. Kalau dulu ketika kita masih beroperasi di physical space, saingan kita ya sebelah rumah lah, habis itu lain kota lah, satu deket-deketan. Begitu di cyberspace tiba-tiba kita bersaing dengan luar. Jadi ini perlu kita perhatikan bahwa kita tiba-tiba bersaing dengan mudahnya, kita bisa pesan software dari luar, kita bisa pesan barang dari luar, dengan e-commerce tiba-tiba kita bisa pesan barang dari manapun, datang lagi ke depan rumah kita barangnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bahwa persaingan kita sekarang bersifat global rather than nasional. Kalau perbankan udah dari dulu Pak. Dari dulu pakai kartu kredit Visa, pakai kredit Mastercard. Jadi ini salah satu persaingan, contoh persaingan dari physical space yang dulu sudah global, lebih sulit. Sekarang dengan di cyberspace tiba-tiba mengglobal dengan lebih mudah sekali. Dan kita mau nggak mau kita harus mengadopsi tadi kemampuan kita di bidang digital tadi supaya kita tetap bisa bersaing dengan mereka. Telekomunikasi sebentar lagi kita sekarang masih teleponnya masih 08, 13, di mana Telkomsel, Indosat dan sebagainya. Sebentar lagi tiba-tiba kita punya telepon satelit yang beroperasi. Bapak Ibu sekalian, itu catatan singkat dari kami, dan tentunya terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian telah bisa ngikutin Digitech Award. Sebab ini tempat kita belajar bersama. Jurinya juga sama-sama belajar Pak dari perusahaan-perusahaan ini. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu paparan itu kita juga belajar di situ. Sebagai penutup, ini ada tambahan catatan dari Pak Haryono ini. Pantun ringkas. Selamat dan terima kasih kepada para peserta Digitech Awards. Kinerja Bapak Ibu luar biasa gemilang memancar. Semoga sukses selalu menyertai langkah di era digital, teruslah berprestasi agar sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.